terribile che non abbiamo fatto neanche un podio, ma sono stato molto più tranquillo e molto più preciso e partire veramente con una motivazione che è molto alta come l'abbiamo fatto questo anno. Langsung heboh. Fabio Quartararo benar-benar dibuat kaget. Performa Toprak Razgatlioglu dalam tes terbaru Yamaha Vivor melonjak drastis. Bos Pramac secara terbuka mengakui rasa takjubnya atas kecepatan adaptasi Toprak hingga akhirnya memberi pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Dunia MotoGP kembali dikejutkan oleh perkembangan yang datang dari kubu Yamaha. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu, yang tengah menjalani fase krusial menjelang debutnya di kelas utama MotoGP bersama Yamaha Vivor. Dalam sesi latihan dan uji coba terbaru, data paddock menunjukkan sebuah grafik yang mencuri perhatian. Performa Toprak tidak hanya mengalami peningkatan, tetapi melonjak secara signifikan dibandingkan uji coba sebelumnya. Mulai dari kecepatan puncak, stabilitas motor, hingga cara masuk tikungan, semuanya menunjukkan progres yang jelas dan terukur. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah reaksi dari Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP itu secara terbuka mengakui keterkejutannya melihat bagaimana cepatnya proses adaptasi Toprak dengan Yamaha Vivor. Pada awalnya, Fabio Quartararo tidak sepenuhnya yakin. Juara dunia MotoGP itu sempat menyuarakan sikap skeptis terhadap kepindahan Toprak Razgatlioglu ke kelas utama. Menurut Quartararo, MotoGP adalah dunia yang sangat berbeda dibanding World Superbike. Perbedaan karakter ban, kompleksitas elektronik, hingga respons mesin membuat proses adaptasi menjadi tantangan besar, bahkan bagi pembalap berstatus juara dunia. Namun seiring waktu berjalan, keraguan itu perlahan berubah. Data dari tes terbaru Yamaha mulai berbicara. Grafik performa Toprak menunjukkan tren yang jelas dan konsisten. Dari situlah sikap Quartararo mulai melunak. Ia tidak lagi melihat kepindahan ini sebagai eksperimen berisiko, melainkan sebagai proyek yang memiliki fondasi teknis kuat. Pengakuan Quartararo soal cepatnya adaptasi Toprak menjadi sinyal penting. Ini menegaskan bahwa langkah Yamaha bukan sekadar sensasi atau strategi pemasaran, melainkan awal dari babak teknis dan kompetitif baru di MotoGP. Apa yang ditunjukkan Toprak justru berada di luar ekspektasi banyak pihak. Ia mampu membaca karakter Vivor dengan cepat, memahami titik pengereman, serta menemukan ritme balap yang efisien dalam waktu singkat. Progres ini dinilai sebagai sinyal positif, bukan hanya bagi Toprak, tetapi juga bagi Yamaha yang tengah berupaya kembali ke papan atas persaingan. Di dalam paddock, pembicaraan tentang Toprak pun mulai berubah. Dari sekadar proyek jangka panjang, kini namanya disebut sebagai potensi kejutan. Toprak tidak datang hanya membawa nama besar, tetapi juga membawa dampak nyata di lintasan. Penempatan Toprak di tim Pramac Yamaha juga bukan keputusan sembarangan. Yamaha secara sadar memberi ruang adaptasi yang ideal. Ia tidak langsung dibebani tekanan sebagai pembalap tim pabrikan, namun tetap memiliki peran vital dalam pengembangan motor. Skema ini memungkinkan Toprak belajar, bereksperimen, dan berkembang tanpa sorotan berlebihan, sekaligus memberi Yamaha data berharga untuk masa depan. Ketertarikan Yamaha terhadap Toprak pun jauh melampaui faktor komersial. Pabrikan asal Jepang itu melihat Toprak sebagai talenta murni dengan faktor pembeda yang langka di MotoGP modern. Gaya balapnya agresif, berani, dan tidak konvensional. Terutama dalam aspek pengereman ekstrem dan manuver menyalip, Toprak dinilai memiliki senjata alami untuk menantang dominasi Ducati yang selama ini begitu kuat. Toprak dikenal sebagai pembalap dengan karakter pengereman yang sangat agresif. Ia kerap menunda titik pengereman hingga detik terakhir. Dia mengerem keras saat motor masih relatif tegak, lalu memblok tajam sebelum segera menegakkan motor untuk akselerasi. Pola ini membentuk karet tikungan menyerupai huruf V, sangat efektif untuk menyalip lawan, namun menuntut stabilitas dan daya cengkeram luar biasa saat masuk tikungan. Konsekuensinya jelas, konsumsi ban, terutama ban belakang, cenderung lebih tinggi dan risiko kesalahan pun meningkat. Namun disitulah letak keistimewaan Toprak. Ia mampu menyeimbangkan agresivitas dengan kontrol, sebuah kombinasi yang tidak dimiliki banyak pembalap.
Di luar aspek teknis, mentalitas juara Toprak menjadi nilai tambah yang tak terbantahkan. Ia telah membuktikan diri mampu meraih gelar dunia World Superbike bersama dua pabrikan berbeda, Yamaha dan BMW. Prestasi ini menjadi indikator kuat akan kemampuan adaptasi, baik secara teknis maupun psikologis. Dari sudut pandang strategi global, kehadiran Toprak juga membuka cakrawala baru bagi Yamaha. Basis penggemar di Turki dan kawasan Eropa Timur kini memiliki keterikatan langsung dengan MotoGP. Namun yang terpenting, Yamaha mendapatkan sosok pembalap yang berpotensi mengubah arah pengembangan dan dinamika persaingan di lintasan. MotoGP mungkin belum dimulai untuk Toprak, tetapi tanda-tandanya sudah jelas. Ini bukan sekadar debut, ini adalah awal dari tantangan nyata. Jujur awalnya saya juga ragu Toprak bakal langsung nyetel di MotoGP, apalagi dengan kondisi Yamaha yang belum ideal. Tapi setelah dengar pengakuan Quartararo dan lihat data tesnya, kelihatan ini bukan sekadar hype. Gaya pengereman Toprak itu beda, berani dan berisiko, tapi justru itu yang Yamaha butuhkan sekarang. Kalau dikawal dengan pengembangan yang tepat, ini bisa jadi titik balik Yamaha setelah lama tertinggal. Yang bikin saya makin percaya sama proyek ini adalah perubahan sikap Quartararo. Pembalap sekelas Fabio nggak mungkin asal bicara. Kalau dia sudah bilang adaptasi Toprak cepat, berarti datanya memang nyata. Yamaha kelihatan belajar dari masa lalu, tidak langsung menekan, tapi memberi ruang. Strategi ini kelihatan jauh lebih matang dibanding beberapa tahun sebelumnya. Toprak itu pembalap yang unik. Dia bukan tipe yang halus seperti kebanyakan rider Yamaha, tapi justru agresif dan ekstrem. Awalnya saya pikir gaya ini bakal susah di MotoGP, tapi ternyata malah jadi nilai plus. Yamaha butuh karakter baru buat lawan Ducati. Kalau semua disetel pas, Toprak bisa jadi senjata paling berbahaya Yamaha dalam waktu dekat. Penempatan Toprak di Pramac menurut saya langkah paling cerdas Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Tidak langsung disorot sebagai penyelamat, tapi tetap punya peran besar. Ini bikin Toprak bisa berkembang tanpa tekanan media berlebihan. Kalau di awal saja datanya sudah menjanjikan, bayangkan setelah satu musim penuh adaptasi. Banyak yang lupa, Toprak itu sudah juara dunia di dua pabrikan berbeda. Itu bukan kebetulan. Mentalitas juaranya kelihatan dari cara dia bicara dan bekerja. Dia tahu risikonya, tapi tetap berani. Yamaha akhirnya punya pembalap yang bukan cuma cepat, tapi juga berani mengubah arah pengembangan motor. Kalau Ducati sekarang dominan karena karakter motor yang agresif, Toprak adalah tipe pembalap yang cocok buat melawan itu. Dia tidak takut main di limit. Mendengar Quartararo mulai mengakui kualitas Toprak, bikin saya optimis. MotoGP bakal lebih seru kalau Yamaha benar-benar bangkit dan punya dua gaya balap berbeda di dalam satu proyek.